Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan analisa saham MTEK di tahun 2025. Tentu saja versi Saham Hijau. Kenapa kami bahas saham ini? Karena banyak sekali yang meminta. MTEK Bank, MTEK sama BSPK, MTEK Bank, MTEK lagi, kira-kira bagaimana, dan masih banyak lagi. Ini saya screenshot hanya 4. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Siapa tahu bisa membantu, letaknya di home channel Saham Hijau. MTEK ini dalam 1 tahun year to date tahun 2025 sudah naik 14%, istimewa. Kalau 1 tahun ke belakang sudah naik 43%. Memang sangat istimewa sekali. Jadi nggak kaleng-kaleng perjalanan saham ini. Sebetulnya MTEK itu portofolionya kayak apa sih? MTEK ini punya platform seperti SCTV, Moji Indosiar, Mentari, Next Parabola, AI, dan lain sebagainya. Juga dia punya yang namanya bisnis digital, digital media, ada video, ada macam-macam lah, pokoknya banyak ya. Nah, yang unik juga dia punya bisnis di bidang kesehatan. Ya, bahkan ada rumah sakit yang dikelola yang memiliki banyak keunggulan lah. Jadi ini unik ya, bukan hanya di teknologi ya, tapi di berbagai macam sektor kalau menurut kami, kalau ngelihat public expose yang dia sampaikan. Nah, masyarakat komposisinya shareholdernya hanya 28%, tapi tidak ada yang sangat dominan di saham ini tuh. Jadi banyak perusahaan orang yang megang saham ini. Tidak ada yang sampai 60% gitu, nggak ada. Ya. Kemudian shareholdernya cukup banyak, 32.000, tapi lalu lintas di saham ini tuh kecil, hanya ratusan, 280, 180, 324. Mungkin karena belum tahu ya keajaiban saham ini atau kekurangan saham ini, dia belum tahu. Nah, mari kita lihat fundamentalnya. Saya yakin ya, banyak retail yang terwow-wow karena melihat laporan kuartal 1 2025. Bayangkan, dari 259 miliar sekarang labanya jadi 3 triliun. Gede banget kan? Sangat besar. Pertanyaannya kan gini, kalau labanya naik sampai segitu, kenapa sahamnya kok nggak menggila? Kan itu pertanyaannya. Harusnya kita sudah sudah tanda tanya, ada apa sebetulnya. Nah, dividennya juga lumayan di angka 5,8%, padahal payout ratio-nya masih 13%. Market cap-nya lumayan 34 triliun. Dan kalau bicara valuasi, menurut kami ini saham murah ya. Book value-nya 0,8, P/E sales-nya 2,5, P ratio annualized itu 2,3. Kalau trailing 12 month-nya 7, tapi menurut kami ini sangat murah lah. 0,82 murah banget. Nah, tapi ya perlu diingat, tidak ada saham yang sempurna. Saham ini tuh memiliki keanehan dalam sisi apa? Net profit margin-nya itu sampai 92%. Padahal operating profit margin-nya 9%. Artinya laba yang meledak tadi itu bukan dari core bisnis yang dia punya. Ya, nanti kita bedah laporan keuangannya. Oleh sebab itu, pertumbuhan di sini kan net income-nya itu sampai 1.301%. Ya, menurut kami nggak wajar kalau seperti ini. Kalau dari sisi core bisnis, pasti ada sisi yang lain. Nah, mari kita lihat laporan keuangan. Ini saya buka dari kuartal 1 2025. Ya. Pendapatan, nah kalau pendapatan dari core bisnisnya itu tidak beda jauh dengan tahun sebelumnya, 2,4, 3,9 ya. Ini disajikan dalam jutaan. Beban pokok ya masih wajar, sehingga laba kotornya selisihnya sedikit, 7,9, 1,1. Ya, jadi tidak melonjak sampai 1000% itu enggak. Beban penjualan masih ini wajar. Laba usaha sehingga 362, 295. Pertanyaannya, di mana kok laba sebelum pajak menjadi naik sampai 10 kali lipat? Jawabannya adalah laba atas investasi.
Nah, perlu dipahami, laba atas investasi itu sangat fluktuatif. Bisa jadi satu waktu itu rugi, bisa jadi satu waktu itu untung. Makanya Anda bisa lihat ini, laba MTEK itu kadang rugi, kadang untung, tidak stabil. Yaitu karena laba investasi. Nah, ini kelemahan daripada saham MTEK. Ya. Oleh sebab itu labanya gede. Nah, sekarang pertanyaannya, laba investasi apa? Kan seperti itu. Setelah saya buka di laporan keuangan, semoga saya tidak salah ya. Ini adalah karena penjualan saham Grab ya, karena dia telah melepaskan 27 juta saham atas GHL sebesar 2,2 triliun ya. Makanya di sini labanya kan 2,4 ya. Kalau laba investasi 266 itu masih wajar lah. Ya kalau 2,2 ini kan 2,4 dikurangi 2,2 kan sisa 2,6. 266. Kalau hanya laba investasi 266 itu masih wajar. Tapi kalau ini sampai 2 juta atau 2 triliun ini karena penjualan saham ya. Dan ini ada beritanya. Setelah jual saham Grab, nah ya kan, setelah jual saham Grab. Jadi seperti itu. Ada transaksi nego di MTEK 1,5 triliun. Nah, kemudian kita perhatikan apa aksi korporasi dari perusahaan ini. MTEK itu beli 9,8 miliar saham Bukalapak. Ini Oktober 2024. Ada juga Superbank yang go public. Ya, dia dan banyak aksi korporasi karena sudah jual saham itu kan tadi kan. Jadi dia punya modal untuk melakukan banyak aksi korporasi. Nah, mari kita lihat dari segi bandarmologinya ya. Kalau laba yang meledak tadi itu adalah karena core bisnis, saya yakin sebelum keluar laba itu sudah terjadi yang namanya akumulasi besar-besaran. Tapi yang terjadi adalah akumulasinya itu kecil ini, small accumulation. Ya. Ini saya dari akhir Mei 2025 sampai Juni dibuatnya konten ini. Jadi bukan sesuatu yang wah gitu, enggak biasa aja. AK, PD, SK ini masih buang 6,1, 5,9. Jadi seperti itu. Nah, mari kita lihat dari chartnya ya. Kalau kita lihat chartnya, Anda bisa lihat ini. Memang ketika di lingkaran ini banyak yang akumulasi jauh-jauh. Tapi sekarang itu banyak yang jual merah. Merahnya bahkan volumenya agak besar ya. Anda bisa lihat ini. Tapi kalau bicara apakah ini sekarang tekanan jual atau tekanan beli, versi kami udah seimbang antara tekanan jual dan tekanan beli, tapi lebih cenderung tekanan beli. Walaupun volumenya kecil-kecil. Ya sekali lagi, kalau retail yang melihat laba seperti ini pasti tertarik, sangat tertarik. Jadi kesimpulan kami seperti ini. Kalau bicara valuasi murah ya. Kinerjanya bagaimanapun ya bagus karena labanya itu naiknya, lonjakannya luar biasa. Tapi kalau bicara prospek saya masih wait and see. Kenapa? Karena kalau laba karena itu bisa satu waktu itu toto minus, kemudian sahamnya jeblok, kita rugi, itu bisa. Ya kan sudah kelihatan dari riwayatnya kalau labanya pernah nyampe minus. Risikonya tidak begitu besar karena harganya sudah di bawah, baru naik dikit. Potensi capital gain ada, dividen lumayan besar. Jadi seperti itu kesimpulan kami. Silakan Anda pikirkan sendiri apakah hold, sell atau baru mau beli, silahkan. Semoga bisa membantu. Kalau Anda ingin direview saham yang jagoan Anda atau Anda merasa ini saham bagus nih, silakan aja cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu giliran saham Anda berikutnya yang kami ulas. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.